Renungkan firman Tuhan lanjutan dari beberapa waktu lalu, dan ini bagian terakhir pada bulan ini, yaitu 1 Korintus pasal 1. Ini bagian terakhir dari ayat 18 sampai 31. Bulan depan kita akan punya bagian lain yang akan kita bacakan, ya, yang akan kita renungkan. Saudara masih ingat apa yang tema kita tahun ini? Injili, ajar dan ajak. Yang di 1 Korintus pasal 1 ini yang kita lagi belajar tentang bagaimana mengajar diri sendiri, bagaimana mengajar jemaat sendiri untuk tahu bahwa tidak baik kalau ada perpecahan, karena Tuhan sudah menguduskan. Jadi yang kita ajar adalah yang pertama, kita punya Tuhan yang kudus, Tuhan yang menguduskan jemaat Korintus, Tuhan yang memberi karunia dan Tuhan yang menjaga karunia itu. Tuhan yang menjaga, sehingga setiap kali kita berada di dalam jemaat di sini, semua kita adalah orang-orang yang diberi Tuhan karunia untuk melayani Tuhan. Makanya saya selalu katakan, kalau kita di sini pernah sekali saudara di sini umpamanya baca Alkitab, saudara sedang mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Jangan pernah lupakan itu. Dan Tuhan tidak pernah akan menarik apa yang sudah kita lakukan itu. Kalau saudara pernah berkhotbah di sini, maka Tuhan akan jaga itu. Dan Tuhan tidak akan pernah menarik itu, sehingga saya tidak bisa berpaling dari apa yang pernah disampaikan di sini. Pemain musik, pemimpin pujian yang berdoa bersama-sama, saya selalu terharu kalau melihat saudara bertelut. Saya minta maaf, saya sudah berjanji saya mau latihan di rumah untuk bertelut. Saya sudah latihan di rumah. Cuma di rumah kan papan sama karpet, sampai di sini sakit juga. Jadi bagaimana ini? Tapi saya selalu terharu lihat saudara bertelut. Kenapa? Saya tahu saudara sedang seperti begini di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya ada di depanmu, saya tidak layak memandang wajahmu yang mulia. Saya hanya sujud di depanmu, di kakimu. Mohon engkau dengar semua doa ini. Saya mengerti itu. Saya mengerti ketika saudara melipat tangan dan tunduk, bilang pada Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak pantas bahkan mengangkat wajah saya untuk melihatmu. Kasihanilah saya dan dengarlah apa yang saya sampaikan ini kepadamu. Saudara dan kita bukan orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya bukan pezina, saya bukan pencuri, saya memberi persepuluhan, saya orang baik-baik, terima kasih engkau mendengar doa saya. Itu doa seorang Farisi. Dan yang Tuhan dengar adalah seorang yang rendah hati dan bilang pada Tuhan, saya penuh kekurangan, saya tidak punya apa-apa, tapi saya mau berdoa di hadapan Tuhan. Kenapa pernah terjadi itu? Kenapa pernah Tuhan Yesus tegur orang yang bangga berdiri di hadapan Tuhan? Ada banyak sekali kebanggaan seperti itu. Tuhan, terima kasih kami sudah dikuduskan. Terima kasih kami sudah diselamatkan satu kali dan untuk selama-lamanya. Maka Tuhan dengar doa kami. Maka itu kadang-kala bagus saudara. Tapi banyak kali juga muncul dari kesombongan. Yang paling baik adalah ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan rendah diri, merendahkan diri. Merasa bahkan saya sebenarnya Tuhan tidak layak menyampaikan isi hati saya kepadamu. Tapi engkau mendengar saya. Engkau mendengar hambamu. Seperti itu. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 1 kita sudah belajar tentang Allah sudah menguduskan, itu yang saya sudah sampaikan tadi. Allah sudah menguduskan, lalu Allah membimbing, Allah memberi karunia kepada setiap orang, sehingga tidak boleh ada satu orang pun yang melupakan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Tidak boleh ada satu orang pun yang melupakan bahwa saya pernah berdiri di depan sana menerima tamu untuk orang datang menyembah Tuhan di sini. Tuhan akan selalu ingat itu karena kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Apapun yang pernah kita lakukan di sini. Bahkan kita salaman dengan orang di tempat ini dan bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati, terima kasih sudah datang bersama-sama dalam persekutuan. Tuhan memakai saudara untuk hal itu. Kenapa? Ketika orang mengabaikan itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus yang sudah dibaca tadi, ayat 18 sampai 31. Allah membenci orang-orang yang tinggi hati.
Allah menghormati orang-orang yang dianggap bodoh bagi dari dunia ini. Bayangkan kalau saudara sujud berdoa, ini ngapain sih berdoa harus sujud? Kenapa sih harus sujud? Kenapa sih harus begini? Kan bisa dong, Tuhan kan mendengar. Bisa sambil jalan-jalan. Seorang tanya pada saya, Pak Sony, kalau saya lagi di mobil, lagi nyetir, saya boleh berdoa nggak? Saya bilang, maksudnya ibu mau berhenti di tengah jalan lalu begini? Bukan, bicara aja dari hati. Itu yang paling baik kan? Tuhan, arahkan saya di jalan yang benar, lindungi saya, lindungi juga orang-orang yang ada di sekeliling saya, agar tidak terjadi sesuatu, saya boleh tiba dengan selamat. Bisa kan begitu? Tetapi ada saat kan saudara akan ada di sini dan sujud berdoa pada Tuhan. Kan di sini kan tidak berpikir seperti di mobil. Tuhan, tolong ya, begini Tuhan. Ini kami lagi ada mau cari dana buat pemuda, jangan sampai Tuhan tidak. Kan nggak sopan. Tidak sopan. Mari lihat ini dalam 1 Korintus 1 ya. Sebenarnya pada waktu lalu yang saya sudah katakan, ketika Paulus bilang Kristus mengutus aku bukan membaptis tapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan kehikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Yang paling penting yang Paulus katakan, kamu sudah dikuduskan, sudah dikaruniakan, tolong kamu ingat, yang paling penting adalah berita tentang salib Kristus. Di PA saya sudah katakan, karena saya sudah bicara dengan anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak kita, saya bilang kepada mereka, siapa yang yakin masuk surga? Semua tunjuk tangan. Siapa yang sudah terima Yesus? Siapa yang yakin masuk surga? Lalu ditanya, kenapa kamu yakin masuk surga? Ada yang jawab, itu yang saya sudah bilang, papa saya pendeta, papa saya penatua, papa saya, ada yang karena saya rajin sekolah minggu, karena ada saya, tapi yang lain menjawab dengan baik sekali, karena ini guru-guru sekolah minggu yang ngajar. Ada yang baik, detail banget, saya sampai ketawa, saya bilang ke Kak Yesi, nah ini berjadi. Kenapa kamu percaya, yakin masuk surga? Begini Kak, Yesus sudah mati dan bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk mengampuni segala dosa saya. Coba bayangin, itu ada anak kita, pintarnya sebegitu. Dia tahu bahwa Injil itu adalah bukan cuma Yesus saja, tetapi karya Yesus dan karyanya, yaitu Yesus sudah datang ke dunia, mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dan naik. Itu karya Tuhan. Yesus sudah mati dan bangkit. Tetapi kalau saudara baca di sini, pemberitaan salib ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. 1 Korintus 1 ayat 18. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang lain sulit sekali mau pahami. Kata Paulus, bodoh sekali. Bagaimana bisa dosamu ditanggung sama orang lain? Bagaimana bisa Allah kamu seperti itu? Bagaimana bisa Allahmu harus mati di kayu salib? Tuhanmu, anak Allah, harus mati di kayu salib untuk mengampuni dosamu? Bodoh sekali. Itu nggak usah pikir sekarang, dari dulu sudah dibilang begitu. Di Korintus juga bilang begitu. Nggak masuk akal. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Saudara lihat di situ. Tapi Tuhan bilang gini, bagi kita pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena tertulis, nanti saudara bisa cek di situ di ayat 19 itu, di Yesaya 29 ayat 14, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan orang yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan
Allah dan hikmat manusia. Begini yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika Paulus bilang Injil itu kekuatan Allah, ketika Paulus bilang Injil adalah yang paling utama, yaitu Yesus mati dan bangkit, itu yang saya katakan tadi. Di Korintus itu ada manusia-manusia yang hebat. Ada orang-orang Yahudi, apa tadi dia bilang, yang menghendaki tanda, dan ada orang-orang Yunani yang mencari hikmat. Ada dua ini di jemaat Yahudi, di jemaat Korintus. Ada orang Yahudi yang selalu minta tanda. Apa buktinya? Dan orang-orang Yunani yang selalu berpikir, apa benar seperti itu? Apa benar seperti itu? Kalau orang Yahudi, mana tandanya? Ini ada di Korintus. Kalau mereka ada di Yerusalem, mereka nggak bisa tanda itu, tanya itu. Apa benar Yesus mati dan bangkit? Mereka nggak bisa tanya itu, karena Yesus faktanya mati dan bangkit di Yerusalem. Tetapi mereka yang ada di Korintus mempersoalkan itu. Mereka tidak bisa menjadi orang percaya. Kenapa? Karena bagaimana bisa? Bagaimana bisa Yesus harus mati? Kenapa dosa harus ditanggung oleh satu orang? Kenapa? Kenapa Allah tidak bisa dari surga selamatkan saja? Mana buktinya? Saudara tahu? Orang Yahudi suka sekali bukti, kan? Ketika mereka keluar, nggak usah mereka, pemimpin Yahudi mulai di Mesir. Kalau saudara lagi perhatikan apa yang saya kirimkan tiap pagi atau tiap malam untuk renungan kita, saudara akan lihat bagaimana kelakuan orang Israel, orang Yahudi di hadapan Tuhan. Pertama, waktu Tuhan bilang ke Musa, saya akan panggil engkau. Musa, bagaimana? Nanti kalau mereka tanya siapa yang utus aku, saudara lihat itu, saya mau ngomong apa-apa tandanya engkau mengutus aku. Tuhan bilang, masukin tanganmu ke dalam, ya kan? Atau lalu apa yang ada di tanganmu? Bagaimana saya akan tunjukkan kepada Firaun bahwa saya dipakai oleh Tuhan? Sebenarnya bukan Firaun yang membutuhkan tanda, tapi Musa yang membutuhkan tanda. Orang Yahudi membutuhkan tanda. Tuhan bilang, apa di tanganmu? Tongkat, lempar ke tanah. Jadi ular. Dalam perjalanan orang Israel, kalau Tuhan bersama-sama dengan kami, kenapa kami mati lapar di sini? Kenapa kami harus lapar? Tuhan bilang, tunggu. Besok pagi kamu akan lihat, akan ada roti di depan kamu. Sudah ada roti, mereka lagi pikir, waktu kami di Mesir, kami ada makan daging. Mana daging? Tuhan bilang, tunggu, burung datang dan mereka makan. Selalu butuh tanda. Apakah Tuhan bicara padamu, Musa? Mana tandanya? Saudara tahu, Gunung Sinai bergetar dan orang-orang pada waktu itu ketakutan. Orang Israel selalu membutuhkan tanda. Ketika Yesus ada di dunia, bagaimana bisa jadi dia lahir di kandang binatang adalah Tuhan? Bagaimana bisa jadi dia lahir di kandang binatang adalah Mesias? Tidak mungkin. Yang ditunjukkan itu kepada orang dari Majus ada tanda. Kepada Israel yang selalu menuntut tanda, bukan itu yang Tuhan tunjukkan. Tuhan bilang mereka tahu tentang Yunus ada di perut ikan, dan itulah tanda yang akan diberikan kepada orang Israel. Tapi orang Israel bilang apa? Ini ada yang sakit dari kecil, kalau engkau Mesias, coba engkau sembuhkan. Ini ada yang kelaparan 5.000 orang, kalau engkau Mesias, coba engkau beri makan. Ada iblis, kerasukan iblis, kalau engkau Mesias, coba engkau usir. Danau bergelora, angin kencang di sini, kalau engkau Mesias, coba engkau hentikan. Orang Israel selalu menghendaki tanda. Dan itu yang ditegur oleh Paulus. Sementara orang Yunani selalu bertanya, apa benar begitu? Emang seperti itu ya? Apa arti dari kata Yesus? Dari mana tuh kata Yesus itu? Apa arti kata iman itu? Dari mana kata iman? Apakah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia kah? Apa arti ini? Bagaimana bisa? Apa kalau Tuhan bagaimana bisa datang di sini Tuhan? Bagaimana bisa Tuhan jadi manusia? Padahal orang Yunani lagi menyembah berhala yang mereka ciptakan sendiri, tapi mereka berpikir tentang Tuhan yang ada di surga sana. Itu yang ditegur oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kamu orang Korintus, kamu lupa bahwa kamu sudah memiliki Tuhan. Kamu sudah punya Tuhan.
dan Tuhan sudah bekerja dalam hatimu, tapi karena kamu lebih mengutamakan yang kelihatan, kamu lebih berpikir, saya golongan Apolos, saya golongan Kefas, saya golongan Paulus, bahkan saya kamu hormati lebih daripada Tuhan. Aduh, harusnya Paulus bangga ya ketika dia dihormati. Bayangkan dia disejajarkan dengan Tuhan. Ada Apolos, ada Kefas, ada Paulus, ada Yesus duduk di satu kursi yang sama-sama diidolakan oleh orang-orang Korintus. Tapi Paulus bilang tidak. Tidak seperti itu. Tidak bisa. Karena yang paling penting adalah salib Kristus. Saudara, lalu dibilang di situ, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu. Ya. Bagaimana ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Orang Korintus tadi ada dua golongan di sana, ada orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Yang Yahudi selalu, Paulus memang tanda apa Paulus? Paulus ada tanda apa sebagai Rasul Tuhan? Apa yang Paulus tunjukkan? Apa yang? Kalau Allah kami di perjanjian lama, buktinya mereka ketakutan, tapi ada laut di depan, dan Tuhan bilang tenang. Musa, kamu tenang. Angkat saja tongkatmu, pukul ke laut, maka laut itu akan terbelah. Itu Allah kami. Ada tandanya, Allah kami melakukan mujizat. Laut terbelah, sungai Yordan berhenti, makanan datang dari surga. Pada waktu malam ada tiang api, kami tidak kedinginan. Nenek moyang kami tidak kedinginan, tidak kegelapan. Pada waktu siang, nenek moyang kami tidak kepanasan, karena ada tiang awan. Dan nenek moyang kami tidak salah arah karena dipimpin oleh Tuhan. Itu tanda dari Tuhan. Sekarang apa yang Yesus buat? Apa tanda yang bisa engkau tunjukkan? Orang-orang berhikmat selalu bertanya-tanya. Saya suka sekali dengan anak-anak yang tajam pertanyaannya. Pada waktu saya mengajar sekolah minggu, ada yang bertanya. Bagus sekali dia bertanya. Kenapa sih harus sekolah minggu? Kenapa sih harus sekolah minggu? Syukur dia nggak tanya ke mamanya ya. Itu kalau ditanya ke mamanya itu, mamanya bilang, sudah ikut aja. Ntar Om Sony bilang apa? Om Sony berarti bukan di Balikpapan di sana itu ya. Nanti Om Sony bilang apa? Oh, ikut aja. Daripada nanti kita didoakan. Apa enggak? Biasa aja, saudara, nggak usah terlalu itu. Kalau orang Israel itu selalu begitu, butuh tanda. Dan karena butuh tanda, mereka mengenalkan hidup mereka pada manusia. Itu makanya Tuhan bilang, kamu suka pergi kepada orang berhikmat. Saudara tahu nggak yang dalam Yesaya 29 ayat 14 yang kutipan dari ayat 19 itu? Yaitu ketika orang Israel dalam bahaya, mereka bukan minta tolong pada Tuhan, mereka minta tolong kepada Mesir. Itu orang hebat gitu. Coba kalau kita sudah terjepit sama kayak orang Israel. Coba bayangkan kalau ada dalam masalah orang Israel terjepit, mereka nggak lihat Tuhan yang tadi katanya mereka bilang, yang tadi mereka banggakan itu Tuhan mereka memberi tanda, sekarang minta tolong kepada Mesir. Kenapa? Karena mereka melihat Mesir kuat, bisa bantu. Apa yang terjadi? Kalah Israel. Itu yang Paulus ingatkan lagi. Kamu tahu orang Israel, kamu selalu pengen tanda, tapi sebenarnya Tuhan ada lebih tinggi dari itu. Apa tanda yang Tuhan berikan padamu? Yang Tuhan berikan adalah bukan cuma memberi makan, tetapi menyelamatkan. Bukan hanya memberi makan, tetapi menyelamatkan. Tuhan menyelamatkanmu.
Orang Israel bilang begini, hah, bagaimana bisa? Kami ada tanda dari Tuhan, tertulis, namanya Taurat. Tertulis kan? Ada. Ini tanda dari Tuhan bagi kami. Orang apa? Orang Yunani bilang, coba kami lihat Alkitab kalian. Mana lihat? Karena Paulus kan lagi kutip perjanjian lama kan artinya kan. Ingat belum ada perjanjian baru, kita perjanjian baru kan belum ada. Masih ada kan perjanjian lama. Orang Yunani mau cek tuh perjanjian lama, baru mereka baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak masuk akal ini kayaknya. Ya? Laut terbelah, orang Israel jalan di tengah. Nggak masuk akal. Bagaimana bisa? Nggak mungkin. Dari ilmu pengetahuan, secara ilmiah ini nggak bisa dibuktikan ini. Apalagi Yesus mati bangkit. Memang ada kematian? Memang ada kebangkitan? Nggak ada. Harusnya orang Israel dan orang Yunani berantem. Kenapa? Karena Israel bilang tanda bagi kami punya Tuhan yaitu Allah membelah laut, memberi makan dari sorga. Orang Yunani bilang, masa sih? Harusnya kan berantem. Yang terjadi enggak. Karena mereka sama-sama memusuhi Tuhan, jadi yang saling berantem ini bisa berteman. Ini bahaya ini. Karena ini harusnya berantem nih, Yunani dan Yahudi ini. Harusnya berantem. Cuma karena sama-sama menolak Tuhan, jadi berteman. Masih ingat yang saya bilang? Kalau punya musuh yang sama, yang bermusuhan juga berteman. Ini dia. Di sini. Harusnya berantem. Tetapi kalau memusuhi Tuhan, coba saudara perhatikan. Kalau yang benci Tuhan, itu semua jadi sama-sama. Kami bersaudara. Ada kan pendeta yang hari ini sampai hari ini lagi diperbincangkan kan. Ketika dia bilang, surga itu nggak dikapling-kapling. Surga itu sama. Tapi kalau di gereja dia bilang, juru selamat cuma Tuhan Yesus. Tapi kalau di luar dia bilang, sama saja yang penting ke surga. Mulai seperti itu kan. Siapa yang seperti itu? Orang-orang yang berhikmat. Siapa yang menghina Tuhan? Siapa yang mengabaikan Tuhan? Siapa yang menyangkal Tuhan? Alkitab sini bilang orang-orang berhikmat. Orang-orang berhikmat yang selalu mempersoalkan Tuhan. Orang-orang berhikmat yang selalu mempersoalkan sesuatu yang sederhana, nggak enak sederhana, dibikin ribet supaya kelihatan pintar. Dari mana itu? 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Nggak enak kalau cuma bicara Yesus itu juru selamat, menyelamatkan setiap orang percaya. Tidak enak ngomong seperti itu. Apa yang dibuat? Kamu tahu nggak? Yesus itu dari kata Yosua, Yesus dari kata Yehova, dari kata Yahweh. Itu artinya juru selamat. Panjang pak, masuk neraka dia. Yesus cuma bilang, apakah kamu percaya bahwa anak manusia mati dan bangkit? Ya Tuhan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus kan. Tuhan nggak jelaskan, kamu tahu nggak secara dispensasional? Oh dari kata ini, lalu begini, begitu. Tuhan cuma bilang hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Pintar, bodoh. Masa cuma seperti itu? Berapa banyak di antara kita yang menginjil, lalu kita bilang percaya Tuhan Yesus masuk surga, orang bilang, segampang itu ya? Kok cuma percaya? Tapi dia persoalkan itu orang. Bagaimana dengan orang di sana yang tidak mendengar Injil? Mereka selamat apa enggak? Kan kalau kita gampang bilang aja, selamat kan mereka. Masa sih? Lalu tanya mau jawab apa? Orang-orang berhikmat selalu mempersoalkan. Orang-orang yang mencari tanda selalu mempersoalkan. Dua hal ini ada di Korintus. Saya tidak suka dengan Paulus. Kalau saudara baca di ayat berikut, sebenarnya kata-kata ini, Paulus lagi jelaskan ke orang Korintus begini, kamu anggap saya bodoh kan? Saudara bayangkan tuh doktor teologi, Paulus, doktor teologi, profesor di hukum Taurat, orang Korintus bilang bodoh. Hebat ya? Karena mereka nggak tahu Paulus sepintar apa. Mereka cuma lihat hancur-hancuran, sudah ditonjok orang, benjol-benjol, hancur dia. Lalu masa sih dia ini orang hebat? Kalau orang hebat itu parlente, pakai baju, pakai dasi. Saya tadi tanya ke Ibu Yosi, saya pakai baju apa? Pakai baju ini. Baru kalau saya sudah ini, bagaimana Ibu Yosi? Sudah mantap ini? Tinggal mau pakai jas ini.
Bagaimana ini? Soalnya kenapa? Kalau penampilannya kurang orang percaya. Kalau kurang pakai bahasa-bahasa tinggi, kayaknya mereka bilang, wah rendah banget nih khotbah ini. Padahal bagus ini khotbah ini kalau dia bahas dari bahasa ini. Tadi ketika Selin mau baca Alkitab, ditanya sama siapa tadi yang tanya? Pak Onam, Pak Dok, tanya mau baca ini, Pak Maksi, tanya Pak Selin. Jadi mau baca pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Soalnya kalau cuma pakai bahasa biasa, apalagi cuma datang lagi, aduh kasihan banget. Lalu datang menginjil, saya duduk di rumah makan Padang, sambil makan sambil tunggu orang, datang. Selamat siang Pak, bahagia sekali hari ini Pak, bla 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 kan. Lalu injili, saya Ibu Yosi beli sayur, saya ngomong sama ibu-ibu di motor, sama-sama jaga motor, bla 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 gitu ya. Mungkin mereka siapa ya? Cuma begini. Coba kalau saudara pakai jas menginjil di pasar, coba. Pasti orang puji ya. Bukan main baru datang. Pakai jas lalu datang. Selamat siang. Begini bapak-bapak. Saya ini baru datang, jadi saya mau bicara tentang Yesus. Ibu pernah dengar tentang Yesus? Dari kata Yosua. Mati dia masuk neraka itu. Kepanjangan. Coba ibu jinjing tas hitam sama-sama kresek. Dia lagi piknik kresek dulu. Sama tas kita ibu. Ya namanya juga manusia ibu ya. Sama juga nanti kita mati ya ibu ya. Iya, tapi jangan takut ibu kalau mati. Saya mau bilang ke ibu, saya punya Tuhan. Dia juru selamat saya. Dia mati dan bangkit, ampuni dosa saya. Kita sama-sama tas, mudah-mudahan kita sampai di surga sama-sama ibu. Terima kasih ibu ya. Ibu pergi sambil mikir. Orang gila apa tadi itu? Menginjil kan gampang sekali ya. Jangan usah pakai begini. Tahap pertama, kedua, ketiga, tidur nih orang. Ya kan? Tidur dia. Kenapa? Tapi orang suka sekali yang berhikmat. Memang bagus sih berhikmat. Orang-orang menolak Yesus karena mereka tidak lihat terlalu sederhana. Itu berita Injil itu terlalu sederhana. Apa yang Tuhan buat? Di dalam pembacaan ini sama. Jadi saya cuma mau baca satu ayat tapi dipilah dua begini. Satu tentang berhikmat, satu Tuhan bilang begini. Yang bodoh bagi Allah, yang bodoh bagi dunia. Itu dia bilang. Sebab apa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Kenapa? Kalian sepintar apapun tidak pernah akan dapat memikirkan Tuhan. Hei orang Yunani, sepandai apapun kamu tarik tuh Tuhan lalu bikin patung, lalu kamu bilang ini Tuhan kami. Tidak. Tuhan tidak dapat kamu jangkau dengan akal. Tidak bisa kamu pikirkan Tuhan. Bagaimana kamu mau pikirkan Tuhan? Bagaimana cara kamu pikirkan Tuhan? Karena tidak masuk akal, mereka pikir tidak masuk akal. Bukan. Para hikmat, orang-orang yang belajar Alkitab bilang, Yesus atau Tuhan kita di luar akal, lebih tinggi daripada hikmat manusia. Itu sebabnya ada bagian dalam Alkitab disamakan Yesus dan hikmat. Tuhan bilang untuk salib, dia bilang yang bodoh bagi dunia Allah pilih untuk permalukan yang berhikmat. Kenapa? Yang bodoh itu dikasih kuasa oleh Tuhan. Kalau Tuhan pakai orang pintar itu boleh membanggakan diri. Atau kita akan bilang, oh dia nggak heran dia lulusan S4, S7, tapi sekarang sudah S berapa tuh? Apa namanya? Samsung, dari S21 kalau nggak salah. Dulu masih S3. Wah, nggak heran. Jadi kita cuma bangga ke orang itu. Tuhan nggak bodoh. Tuhan pakai orang bodoh supaya ketika dia bicara dan orang percaya, orang bilang, kok bisa ya dia jadi orang percaya ya? Kok bisa ya? Saudara, apa yang dimaksud dengan ayat ini untuk kita aplikasi sekarang? Begini saudara, pada awal gereja Alkitab Anugerah berdiri, tidak banyak orang pintar. Sehingga Injil itu cuma disampaikan sederhana. Saudara ingat saja traktat, tahukah saudara kan? Cuma bagi traktat lalu seperti itu. Sederhana sekali. GAA menginjil. Menggunakan kata yang sederhana. Kita cuma berkhotbah. Kalau kita orang berdosa, percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Karena dia sudah mati dan bangkit. Yang percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan tinggal dalam hati. Engkau akan jadi anak Allah. Akan menjadi anak-anak Allah.
Orang percaya Tuhan Yesus akan menjadi anak-anak Allah. Lalu dia akan ditanya, adakah di sini yang mau percaya Tuhan Yesus? Dan mereka akan bilang, kami percaya. Apakah sekarang masih ada orang bagi-bagi traktat? Apakah masih ada model seperti itu menginjil? Apakah masih seperti itu dengan bahasa yang sederhana? Sehingga ada gereja Alkitab Anugerah, bahkan ada Solafide Balikpapan, hanya dengan bahasa sederhana. Saya tahu teman-teman saya yang datang di sini bukan orang-orang hebat. Bahkan mungkin mereka penuh kekurangan dan kita bisa ingat dosa mereka. Oh, kalau yang ini dosanya begini, Pak. Kalau yang ini, oh bagus tapi dosanya ini, Pak. Kalau ini, tapi begini, Pak. Tapi mereka cuma datang dengan bahasa sederhana. Cuma sederhana. Itu gaya dulu. Benar gitu, Pak? Atau ada yang datang dengan gaya yang luar biasa di sini? Tidak. Cuma dengan sederhana. Maka cuma dilatih beberapa bulan lalu kirim menginjil. Dan pergi mereka. Lalu bangun jemaat. Saya tidak menyalahkan pinter-pinter, bukan. Tapi saya mau lihat dari sini. Yaitu apapun saudara, sebodoh apapun, tidak dianggap oleh siapapun. Tapi kalau Tuhan mau pakai saudara, Tuhan akan pakai saudara untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bayangkan saja kalau lagi ada di ganji. Ketika digaji, bagaimana enak masakanannya? Oh, itu ada loh yang lebih enak lagi. Makanan nanti yang sampai di surga. Kan? Ada sesuatu yang lebih enak dari makanan surga. Nggak usah ngomong apa-apa, tinggalin aja dia. Pasti dia pikir itu apa ya. Ibu tahu satu waktu dia akan cari itu? Ya? Lagi kerja di mana? Boleh kan bilang begitu? Puji Tuhan tadi malam hujan. Kadang-kala kita banjir dan susah ya. Tapi satu waktu kita akan sampai di surga dan tidak akan ada lagi yang seperti itu. Apakah sulit menginjil? Atau harus pakai bahasa Injil itu dari kata euangelio. Itu artinya adalah seperti pinang dibelah dua. Tahu nggak? Sedang oleh karena, apalagi seolah-olah. Bapak tahu? Sudah pakai bahasa ini, bahasa itu, bahasa ini, bahasa itu, orang cuma begini. Iya begitu? Karena susah sekali saudara. Kalau tinggi, itu yang dikatakan di sini. Tuhan tak kehendaki itu ternyata. Yang Tuhan kehendaki adalah sederhana dan mengerti. Saya mau cerita. Ketika kami mulai pelayanan di satu tempat. Satu waktu ada 3 orang pengkhotbah, ada 4 orang pengkhotbah sebenarnya. Tapi yang hadir waktu itu cuma 3. Jadi 4 orang ini saya bagi. Yang satu khotbah tentang firman Tuhan dan pekerjaan karena dia pekerja. Yang satu khotbah firman Tuhan dan keluarga karena dia suka sekali tentang keluarga. Yang satu firman Tuhan dan pelayanan, dan saya yang bagian firman Tuhan dan teologi. Satu waktu kami bertiga duduk ngobrol. Masih di ruko waktu itu. Kami duduk ngobrol, lalu teman saya bilang gini, dia pernah melayani di Blitar, dia pernah melayani di Papua, dia pernah jalan dari Manado sampai ujung pandang waktu itu menginjil. Dia bilang gini ke saya, Son, coba lihat, kenapa di gereja itu orang-orang datang, orang-orang sederhana, tapi mereka selalu datang dengan senang sekali di gereja. Ale tahu gara-gara apa itu? Ale tahu gara-gara apa? Kenapa mereka seperti itu? Nah, yang satu dia bilang begini, iyo Kak Son, mungkin orang terlalu berteologi kali khotbah ya, terlalu pakai istilah tinggi, sampai kadang-kala jemaat tidak mengerti. Kenapa mereka banyak orang datang dan sukacita? Karena khotbahnya itu cuma yang praktis. Cuma praktis dorong khotbah Pak Kak Son. Coba lihat Kak Son. Itu berarti adik saya kan? Lihat cuma praktis. Terus dia bilang, mereka berdua bilang, bagaimana kalau kita khotbah? Kita robah sekarang. Bagaimana kalau khotbah itu yang praktis saja, yang sederhana dan jemaat mengerti. Dan mulai waktu itu saya bilang pada diri saya akan banyak baca buku, saya akan belajar banyak. Tapi jika Tuhan berkenan, saya minta pada Tuhan dengan kemurahannya, berilah saya hikmat, kalau bisa menyampaikan firman Tuhan yang sederhana saja, supaya bisa dimengerti. Bukan karena supaya dipuji-puji, bukan.
Tetapi karena yang paling utama adalah Paulus bilang jemaatmu mengerti tentang Yesus, tentang kasih Tuhan Yesus. Karena GAA dari dulu seperti itu. Kalau orang bicara tentang teologi terus, yang menang, yang senang itu cuma orang-orang pintar. Tapi kasihan tuh orang-orang bodoh, anak-anak remaja kita cuma begini. Itu bagus kalau di seminar. Itu yang teman saya bilang seperti itu kepada saya. Saya mengerti, oh iya ya. Kenapa kita tidak bungkus dengan sederhana lalu sampaikan dengan mudah? Dan saya lagi belajar. Sampai sekarang belum bisa. Kalau saudara bisa mengerti apa yang disampaikan dari mimbar ini, itu pasti hanya karena Tuhan Yesus. Hendaklah kamu bermegah, karena seperti ada. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan. Itu hikmat. Membenarkan, menguduskan, menebus kita. Dan kamu bermegahlah di dalam Kristus, bukan di luar Kristus, bukan di hadapan Kristus, tapi di dalam Kristus. Saudara tahu kalau bermegah dalam Kristus yang kelihatan siapa? Yang kelihatan cuman Kristus, ya. Yang kelihatan cuman Kristus. Minta maaf, saya tidak bermaksud mengatakan pakai bahasa tinggi itu jelek, enggak. Bagus sekali itu, Ibu, Bapak, bagus sekali. Saya tidak mampu seperti itu. Kenapa? Sudah belajar setengah mati, pas berdiri di mimbar hilang semua. Bagaimana pas lihat begini, Om Hengki di situ, lihat begini, ada Ibu Eni di sana, ada Pak Stephen di sana. Saya mau bicara tentang in the name of Jesus Christ, you believe Jesus, you must go to heaven. Amin, haleluya. Itu baru kecil, itu bahasa Inggris, biasa banyak. Ya kan? Tapi kalau lagu GA itu sederhana dan mengerti. Risikonya adalah kalau sampai nggak ngerti harus lebih disederhanakan lagi berarti. Kalau belum mengerti lagi sudah nggak tahu mau bikin apa. Jadi pendeta tinggal berdiri. Amin Tuhan, aturjo. Ya, semoga saudara bisa mengerti. Ambil saja yang sederhana. Kalau dalam Yesus, saudara adalah orang paling pintar di dunia ini. Karena percaya pada Yesus yang tidak dapat dipercayai oleh orang-orang pintar di dunia ini. Kita adalah GA Sola Fide Balikpapan. Dan kita bisa sederhana dan kita bisa mengerti. Kita bisa menyampaikan Injil dengan sederhana dan berdoa supaya dia diselamatkan. Mari kita berdoa.